Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasrul haq bil haq wal hadi ila siratal mustaqim. Alhamdulillah, bertemu lagi bersama saya Musin dalam Official Musin Channel, dimana kita masih membahas tentang fatwa-fatwa perempuan seputar pertanyaan kepada Habib Abdullah Muin Mahfuz Haddad. Pertanyaan yang penting kita bahas itu sudah masuk di pasal 174, di mana pasal ini berhubungan dengan hubungan suami istri. Sebelumnya saya hormati para alim ulama, para kiai, para habaib, para asatiz jamaah muslim di mana saja berada. Kita akan membahas tentang hukum seorang suami yang memaksa istrinya berhubungan dengan dubur, berhubungan melalui dubur atau anal seks dalam keadaan haid. Apa hukumnya? Ada pertanyaan kepada beliau, saya ada perempuan yang sudah bersuami dan punya anak. Setiap kali datang bulan haid, suami saya ingin berhubungan dengan seks dengan belakang atau anus. Saya menolaknya sehingga terjadi pertengkaran sampai kepada tindakan pemukulan. Maka bagaimana hukumnya syariat? Terkadang dia menggauli saya dengan posisi terbalik seperti istilah orang Perancis. Saya mohon penjelasan terkait perkara tersebut. Halal atau haram bagi saya melayani suami melalui dubur, dan apa yang harus saya lakukan? Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala menghalalkan laki-laki menggauli istrinya dengan farji. Ini jawaban beliau ya. Seperti apapun, baik dari arah belakang, depan belakang, posisi duduk maupun miring, jika semua itu dilakukan di tempat yang mestinya, yaitu farji. Allah Ta'ala berfirman, nisa'ukum harthun lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara kamu sukai. Al-harsu, harsu itu ladang, adalah tempat yang bisa menyebabkan hamil, dan al-harsu itu ialah vagina, maksudnya ladang itu yang tempat melahirkan anak-anak. Adapun berhubungan melalui dubur dan adalah haram berdasarkan makna tersebut dalam ayat tersebut dan beberapa hadis Nabi. Sangat banyak, diantaranya adalah hadis sahih, hiya lautiyatus sugra yaghni ita'ir rajul imra'atu fid duburiha. Menggauli istri duburnya adalah lutia sugra, perbuatan kecil kaum Nabi Lut. Jadi hadis ini menggambarkan itu sama seperti orang-orang di zaman Nabi Lut. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Bazar, melalui para pelawi hadis. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab dalam Musnad Abi Ala dengan sanad yang bagus bahwa Rasulullah SAW, istahyu fa inna Allah la yastahi minal haqqi wa la ta'tun nisa fi adabarihinna. Malulah kalian karena sungguhnya Allah tidak merasa malu untuk menerangkan perkara yang hak. Janganlah menggauli istri kalian dari dubur. Jadi 3 hadis sudah 2 hadis yang menggambarkan tersebut. Bahkan Jabir bin Abdullah juga mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an mahasyin nisa. Rasulnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari mahasyi an nisa, hubungan berdubur.
Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani, kitab Al-Awsat dan Ad-Darqutni, di mana semua perawinya adalah thiqah. Rasulullah SAW menyebut dubur dengan sebutan hish, kotor. Jadi hish, dubur itu hish, kotor, karena dalam terdapat kotoran. Darqutni, Rasulullah SAW bersabda, istahyu fa inna Allah yastahi min al-haqqi la yahillu ma ataka an-nisa fi khushushihinna. Malulah kalian karena Allah tidak pernah malu untuk menerangkan perkara yang hak, dan tidaklah halal bagi yang kamu berbuat dari menggauli perempuan melalui anus mereka. Maka Rasulullah mengatakan dari Idda bin Amr sudah berkata, la'anallahu alladzi ya'tuna an-nisa fi mahashihinna. Allah melaknat orang-orang yang menggauli perempuan dari liang anusnya. Bahwa Abu Hurairah mengatakan, man atan nisa fi ajazihinna faqad kafara. Barang siapa yang mendatangi istri pada pantatnya mereka, liang anusnya, maka sungguhnya telah kufur, telah kafir dengan nikmat Allah. Makna kata kufur tersebut adalah membuat orang-orang menghindari perbuatan tersebut. Dalam riwayat Ibnu Majah, Al-Baihaqi, ada tambahan Rasulullah SAW bersabda, la yanzuru Allah illa rajulin majami amrati fi duburiha. Sesungguhnya Allah tidak mau memandang laki-laki yang menggauli istrinya pada liang anus. Dalam Ahmad dan Abu Daud, Rasulullah bersabda, mal'una min man ata amra'atu fi duburiha. Terlaranglah orang-orang yang mendatangi istrinya pada liang anus. Hadis lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah, Abu Daud dari Abu Hurairah, man ata haidan aw imra'atun fi duburiha aw kahina fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi wanita yang sedang haid atau seorang wanita yang sedang lihat anusnya atau mendatangi juru rumal lalu mempercayai, maka berarti dia telah kafir. Qad bari'u mimma anzala ala Muhammad. Semoga sungguh telah lepas dari Al-Quran yang telah diturunkan Muhammad. Bahkan di sini dikatakan juga, la ta'tun nisa fi ahsyashihinna fa inna Allah la yastahi minal haqq. Janganlah kalian mendatangi istri-istri kalian pada liang anus, karena sungguhnya Allah tidak merasa malu dari yang hak. Itulah sebagian dari hadis Nabi mengandung pelarangan kebencian perbuatan kotor tersebut dan menyebutkan secara eksplisit bahwa perbuatan tersebut adalah tidak halal dan pelakunya sangat dibenci. Bahkan dalam sebuah hadis disebut kafir. Bayangkan, jadi mengganggu istri lewat anus merupakan perbuatan orang kafir, bahkan seperti diibaratkan kaum Nabi Lut. Apa yang dilakukan Muhammad ini menunjukkan bahwa seorang muslim harus menjauhi perbuatan tersebut. Seorang perempuan tidak boleh patuh kepada suami terkait perbuatan haram secara mutlak, karena Nabi Muhammad SAW bersabda, la ta'ata li makhluqi fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk yang dalam kemaksiatan kepada Al-Khaliq. Maka perempuan itu wajib menghindari suaminya, khususnya ketika dalam keadaan haid. Jangan bermalam dengan suaminya, sebab suami tersebut tidak bisa menahan diri dan tidak takut perbuatan maksiat kepada Allah. Dia juga wajib menjauhi semuanya selama haid agar tidak mendorong suaminya untuk mendekatinya dan berbuat maksiat. Jadi hukum menggauli perempuan yang sedang haid adalah haram. Maka begitu juga haram hukumnya menggauli perempuan dari dulu, baik dalam keadaan haid maupun tidak. Islam menghalalkan suami untuk bercinta dengan istrinya dengan sedang haid di bagian atas pusar dan di bawah mulut dan di bawah lutut. Dia juga bisa meminta kepada istrinya untuk mengeluarkan spermanya dengan tangan istrinya. Namun jika khawatir akan melampaui batas yang dihalalkan oleh Allah, maka istri tersebut harus menjauhi suaminya dalam keadaan bagaimanapun.
sebisa mungkin dia harus mencari agar bisa menghindar dari suaminya selama haid dan memohon kepada Allah masalah yang dihadapi, maka Allah akan mencukupinya. Pada jawaban sebelumnya Anda sudah tahu bahwa jika Anda sudah datang haid maka boleh Anda sudah suci dari haid maka boleh bercinta dari suami sejauh manapun asalkan dari farji bukan dubur. Hanya dua hal yang tidak boleh suami lakukan ialah menggauli istrinya selama masa haid dan dilarang menggaulinya dari dubur secara mutlak baik sedang haid maupun sudah suci. Man yattaqillah yukaffiru anhu sayyi'atihi wa ya'dhimu lahu ajran. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu kita bahas hari ini, tidak panjang-panjang, tapi ini penting agar semua para muslimat tahu bahwa itu perbuatan haram. Terima kasih. Jika Anda suka video ini, silakan like, subscribe, dan tebarkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.